Pileg maupun Pilpres. Karena itu sudah sangat tepat Kunker Komisi 3 seperti itu ke sana. Ya, supaya sekaligus di 3 harusnya kurang Banten juga sama Jawa Barat, Saudara Ketua, memastikan netralitas Polri di 5 provinsi ini. Bagi para partai politik dan capres-cawapres, 5 ini yang menentukan mereka juga bisa ke istana atau tidak. Itu yang pertama. Jadi terima kasih Pak Ketua, dan kesempatan juga saya reses sekaligus ke dapil. Paling tidak menghemat tiket pesawat. Yang kedua, saya ingin menanyakan kepada Saudara Kabar Harkam, itu bukan TR yang disebutkan 2003 itu. Ini kan sekarang ini sudah 2 yang dikeluarkan TR oleh Kapolri. Ya. Pertama menyangkut Pasuruan, kedua menyangkut Solo. Nah, pertanyaan saya, ada enggak TR? Makanya saya menginginkan tadi mengusulkan Kapolri ada. Apakah TR itu hanya parsial? Di mana ada masalah keluar, di mana ada masalah keluar. Ya. Nah, apakah tidak lebih baik Polri mengeluarkan TR secara umum? Kalau yang tadi kan 2003 yang disampaikan oleh Saudara Kabar Harkam tadi. Jadi kami mengusulkan supaya tidak terjadi kesannya Polri ini pemadam kebakaran. Ada masalah keluar TR, ada masalah keluar TR, netralitas apa segala macam. Karena dari 2 TR itu yang saya baca, dan saya kira itu ada di medsos semuanya, itu menyangkut Pasuruan, kena PDIP. Menyangkut Solo, kena PDIP. Nah, partai lain kan juga pasti akan mengalami. Jadi kalau bisa dikeluarkan TR secara umum, ya, kepada oleh Kapolri, supaya itu juga bisa mengamini apa yang termasuk di dalam Undang-Undang Polri pasal 28 kalau saya tidak salah soal netralitas Polri. Supaya itu ini, dan bisa konsiderannya ada salah satunya pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 2002 konsiderannya. Jadi merujuk pada itu. Sehingga kita bisa meyakini, walaupun kita yakinlah Saudara Kabar Harkam, kalau seandainya benar-benar netral, ya sulit juga lah. Ya. Kalau kita mau jujur, Kapolri bagaimana latar belakangnya dulu dari ajudan sampai dengan Kapolri. Ya. Sementara anak presiden yang menjadi cawapres sekarang ini, kita jelas-jelasan aja bicaranya. Nah, untuk itu supaya kesannya tidak ini, kami mengusulkan itu. Nah, yang ketiga, saya ingin mengetahui dari Saudara Kabar Harkam, sayang Kapolda Metro tidak hadir. Tadi saya waktu pagi kemari saya mendengar Radio El Sinta. Menurut pemberitaan Radio El Sinta itu bahwa Dirkrimsus Polda Metro mau memanggil Aiman Wijaksono, ya, karena menyampaikan soal netralitas Polri. Itu benar apa enggak? Pertanyaannya Saudara Kabar Harkam, kalau seandainya banyak orang bisa mempertanyakan soal netralitas Polri, kemudian dipanggil, ya apa harus seperti itu? Nanti kalau misalnya tidak di ruang rapat ini, saya bicara dan mempertanyakan netralitas Polri, ya dipanggil polisi saya.
Jadi tolong dijelaskan nasib dari kelanjutan dari rencana Polda Metro untuk memanggil Aiman Wijaksana. Ya. Memang saya menonton tuntas itu omongan dia, sebagai wartawan senior pastilah banyak temannya di kepolisian. Sama seperti kita, anggota Komisi 3 pasti banyak teman kita di kepolisian. Masa ngomong seperti itu Aiman ini. Jangan sampai apa yang dilakukan oleh Polri ini adalah rangkaian dari upaya intimidasi. Kemudian Pak Amir Uskara sudah kembali. Pak Trimedia, terima kasih Pak Trimedia atas masukannya terkait dengan polda-polda di Jawa dan di Sumatera Utara yang DPT-nya besar. Kasus-kasus seperti yang terjadi di Solo dan Pasuruan akan menjadi catatan kami, Pak. Tim sebenarnya sudah turun ke sana, Pak, untuk mengecek jangan sampai peristiwa ini terulang. Jadi kalau ada TR yang sifatnya kasuistis, biasanya itu merujuk kepada TR sebelumnya yang sifatnya umum, Pak, sebenarnya. Jadi apakah benar Kapolres Pasuruan misalnya yang kemarin itu menurunkan tanda gambar atau memasang tanda gambar partai tertentu. Kemudian di Solo, apa benar patroli Kapolresta Solo datang ke kantor partai? Kami sudah lakukan pengecekan. Dalam konteks operasi Mantap Brata memang ada target tempat, Pak. Ada target kegiatan, ada target orang, dan ada target benda, Pak. Jadi tempat, kegiatan, orang, dan benda atau barang, Pak. Jadi objek penting dalam pemilu ini, dalam tahapan pemilu, salah satunya adalah kantor-kantor, Pak. Kantor-kantor KPU dan sebagainya. Nah, kami juga jawab terkait dengan pemasangan CCTV, Pak, supaya tidak disalah tafsirkan. Dalam berbagai kesempatan sering terjadi perbuatan pidana seperti aksi anarkisme, kemudian teror dan sebagainya. Maka sangat diperlukan adanya data video dengan high level HD itu, Pak. Dan itu pun kita tidak pasang di dalam kawasan kantor KPU. Kita pasang di area publik, Pak. Contoh misalnya yang menjadi tanggung jawab kami KPU RI yang berada di Jalan Imam Bonjol. Kebetulan PAM objeknya ada Pak Brigjen Rudi yang setiap hari ada di sana. CCTV di sana memang kita sengaja pasang yang high resolution dan memiliki kemampuan face recognition. Di Jalan Imam Bonjol kita pasang, Pak. Di dalam tidak ada, Pak. Kalaupun kita membutuhkan video yang ada di dalam, maka harus ada laporan polisi, Pak. Setelah naik sidik, baru kami meminta rekamannya. Jadi Bapak jangan khawatir, Bapak boleh sampaikan, Pak Trimedia, mohon izin Pak, Bapak boleh sampaikan ke konstituen Bapak bahwa pemasangan CCTV itu untuk kepentingan yang positif. Tidak ada kepentingan-kepentingan negatif, Pak. Sama dengan kita pasang CCTV di pabrik atau percetakan yang mencetak tentang surat suara. Kami pastikan bahwa di situ tidak banjir, tidak ada kebakaran. Kalau ada api sebabnya apa? Bukan karena satu dan lain hal. Sampai di pelabuhan pun, Pak mohon izin, di pelabuhan pun Pak, kami pasang itu yang namanya tinggi gelombang, air nap dan sebagainya. Termasuk kami menghitung antrian kapal itu yang membawa logistik masuk ke pelabuhan. Karena ada waktu spare waktu. Itu sudah kami sudah kami ingatkan betul para Kapolda, begitu ada kapal logistik yang masuk ke pelabuhan tertentu, maka waktunya harus dihitung betul. Jangan mengikuti antrian karena unsur ekonomi dan sebagainya. Dia harus duluan masuk sehingga bisa didistribusikan ke KPUD lalu ke jajaran KPU yang lain. Ini Pak terkait dengan